Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mulis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Mega Prihatina dengan NIM 2305116035 akan mempresentasikan materi tentang titik pengertian demokrasi. Yang mana untuk pembahasan kita kali ini ada 5, yaitu pengertian demokrasi, yang kedua pengertian demokrasi formal, yang ketiga pengertian demokrasi material, yang keempat pengertian demokrasi gabungan, dan yang terakhir adalah perbandingan dan hubungan antara demokrasi formal, demokrasi material, dan gabungan. Baik, langsung saja masuk ke materi. Baik, untuk pendahuluan, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yang mana telah menjadi salah satu pilar utama dalam banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam pelaksanaannya, demokrasi bukan hanya sekedar proses pemilihan umum atau penentu perwakilan rakyat, tetapi juga menyangkut bagaimana hak-hak individu dijamin serta bagaimana kebijakan negara dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah esensi demokrasi ini sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, yang mana artinya rakyat ini memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan kebijakan negara, baik melalui pemilihan umum maupun partisipasi dalam kehidupan bernegara. Namun, demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilu atau pemilihan wakil rakyat, tetapi mencakup lebih luas, yaitu seperti penjaminan hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan keadilan. Kemudian, kebijakan negara harus dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga negaranya, tanpa diskriminasi, mendapatkan hak dan perlakuan yang adil. Kemudian, dengan kata lain, demokrasi yang sejati itu bukan hanya dilihat dari proses formalnya seperti pemilu, tetapi juga dari hasilnya, yaitu bagaimana negara itu memperlakukan rakyatnya secara adil dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu pengertian demokrasi. Nah, di sini demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menitik beratkan pada kedaulatan rakyat. Secara umum, demokrasi dikenal sebagai pemerintahan yang berpihak pada hak asasi manusia, kebebasan individu, dan persamaan di mata hukum. Nah, jadi maksudnya di sini adalah demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan itu di tangan rakyat, yang artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Nah, prinsip dasar demokrasinya adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, secara umum, demokrasi dikenal sebagai bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Nah, kebebasan individu itu merupakan persamaan di mata hukum. Nah, dalam negara demokratis, setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, berserikat, beragama, serta menentukan pilihan politiknya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun. Nah, semua warga negara juga diperlakukan sama di hadapan hukum, tetapi tanpa membedakan latar belakang, status sosial, agama, atau suku bangsa mereka. Demokrasi ini tidak hanya sebatas pelaksanaan pemilu secara rutin, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Nah, seperti dalam proses pengambilan kebijakan, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan, serta berperan aktif dalam pembangunan. Nah, pemerintahan dalam sistem demokrasi harus bertanggung jawab kepada rakyat, serta terbuka terhadap kritik dan masukan. Nah, selain itu, demokrasi menekankan pentingnya sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,
supremasi hukum, dan penegakan keadilan ini menjadi pilar penting agar demokrasi tidak hanya menjadi formalitas saja, tetapi juga memberi perlindungan nyata bagi setiap warga negaranya. Nah, dengan demikian, demokrasi sebagai sistem pemerintahan bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, bebas, partisipatif, dan menjunjung tinggi martabat manusia, di mana rakyat tidak hanya menjadi objek tetapi juga sebagai subjek utama dalam proses pemerintahan. Kemudian lanjut ke pengertian demokrasi formal. Di sini demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Di mana demokrasi formal ini adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonominya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah demokrasi formal ini udah dikenal dengan demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Nah, dalam sistem ini pelaksanaan utama diberikan pada kebebasan politik dan persamaan hak secara hukum dan politik, misalnya hak untuk memilih dan kebebasan berpendapat dan hak untuk membentuk partai politik. Namun demokrasi formal ini lebih cenderung untuk mengabaikan aspek kesenjangan ekonominya, gimana artinya itu meskipun setiap orang memiliki hak politik yang sama seperti satu suara dalam pemilu, namun realitas sosialnya dan ekonomi itu bisa tetap tertimpang. Nah, contohnya itu seperti orang kaya dan miskin memiliki hak yang sama secara hukum, tetapi dalam prakteknya mereka mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, kesehatan, atau mempengaruhi kebijakan. Nah, dengan kata lain, demokrasi formal ini lebih fokus pada aspek prosedural seperti pemilu untuk bebas dan adil. Nah, tanpa terlalu memperhatikan apakah sistem tersebut mampu menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan ekonominya. Karena itulah banyak yang mengkritik demokrasi formal ini sebagai demokrasi yang belum menyentuh keadilan substantif, di mana demokrasi seharusnya tidak hanya menjamin kesetaraan hak politik tetapi juga berupaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonominya. Nah, contoh dari demokrasi formal tersebut yaitu yang pertama, lembaga perwakilan rakyat. Nah, di sini ia merupakan wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan, yang mana anggotanya ini dipilih melalui pemilu, sehingga ini mencerminkan suara rakyat, seperti itu. Kemudian yang kedua itu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang mana ini merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang tertinggi itu berada di tangan rakyat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada undang-undang. Nah, ini adalah aturan hukum yang dibuat oleh wakil rakyat bersama pemerintah melalui proses demokratis, di mana undang-undang ini fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil. Kemudian kita lanjut ke pengertian demokrasi material. Di sini demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, demokrasi material ini umumnya merupakan jenis demokrasi yang dianut oleh negara-negara sosialis dan komunis seperti Korea Utara dan Kuba. Nah, jadi demokrasi material ini adalah sistem demokrasi yang lebih menekankan pada peraturan hasil dalam bidang ekonomi dan sosialnya. Nah, dalam sistem ini negara itu berperan besar dalam mengatur sumber daya dan kebijakan ekonomi dengan tujuan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi, kemudian menciptakan keadilan sosial serta meningkatkan taraf hidup rakyat secara merata. Hal-hal seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan distribusi lahan atau kekayaan menjadi fokus utamanya dari demokrasi material ini. Nah, namun meskipun aspek ekonominya itu sangat diperhatikan, kebebasan politik dan hak individu itu seringkali itu diabaikan atau bahkan dibatasi. Nah, jadi rakyat itu tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih pemimpin
kemudian membentuk partai politik baru atau menyuarakan pendapat yang berbeda dari pemerintah begitu. Jadi proses politik ini cenderung dikendalikan oleh negara atau suatu partai dominan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemerintah itu menjadi sangat terbatas gitu. Kemudian demokrasi material ini banyak diterapkan di negara-negara dengan ideologi sosialis atau komunis seperti Korea Utara dan Kuba tadi, yang mana ia menempatkan negara ini sebagai pengatur utama dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, walaupun sistem ini bertujuan mulia gitu, tapi yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan, namun kurangnya kebebasan politik membuatnya sering dianggap tidak demokratis secara utuh. Nah, kemudian ada juga contoh dari demokrasi tersebut. Yang mana yang pertama itu pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, di sini negara itu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-programnya seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosialnya. Kemudian yang kedua itu reformasi agraria, yang mana pemerintahan ini mengambil alih atau membagi kepada rakyat kecil atau petani. Nah, ini tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi terutama di sektor pertaniannya. Dan lanjut ke pengertian demokrasi gabungan. Nah, demokrasi gabungan ini adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Yang mana artinya sistem demokrasi ini tidak hanya mengutamakan prosedur dan aturan hukum, tetapi juga ia memperhatikan kesejahteraan rakyat dalam prakteknya. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa demokrasi gabungan itu adalah sistem demokrasi yang menggabungkan keunggulan demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, sambil menghindari kelemahan dari keduanya. Jadi dalam sistem ini prosedur hukum dan mekanisme demokrasi ini tetap dijalankan secara sah dan keterwakilan rakyat dalam pemerintahan. Ini merupakan aspek dari demokrasi formal yang menekankan pentingnya sistem politik yang terbuka dan adil. Namun demokrasi gabungan ini tidak berhenti pada aspek formalnya saja. Sistem ini juga dia mengutamakan kesejahteraan rakyat secara nyata seperti pemerataan pendidikan, akses layanan kesehatan, dan keadilan ekonomi. Nah, hal ini merupakan sisi dari demokrasi material yang fokusnya itu pada hasil konkret dari sistem pemerintahan. Nah, sehingga demokrasi gabungan ini ia berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan politik dan keadilan sosialnya, sehingga rakyat itu tidak hanya diberi hak untuk memilih dan berpartisipasi, tetapi juga ia merasakan manfaatnya langsung dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Nah, untuk contoh dari demokrasi tersebut yaitu yang pertama adanya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ia menggabungkan kebebasan politik dan keadilan sosial sesuai dengan prinsip demokrasi gabungan. Dan yang kedua itu ada UUD 1945 dan sistem pemerintahannya. Di sini ia menjamin hak rakyat dan mewajibkan negara ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Oke, lanjut ke perbandingan dan hubungan antara demokrasi formal, material, dan demokrasi gabungan. Untuk perbandingannya, demokrasi formal ini ia lebih menekankan pada prosedur hukum dan struktur pemerintahan seperti pelaksanaan pemilu dan penetapan wakil rakyat. Nah, jadi demokrasi formal ini fokus utamanya itu adalah pada aturan prosedur dan lembaga pemerintahan seperti pemilu, perwakilan rakyat, dan sistem hukum. Nah, tujuannya itu adalah untuk menjamin hak politik dan bersamaan di depan hukum, tetapi kurang menekankan pada hasil kesejahteraan rakyatnya. Kemudian yang kedua demokrasi material. Nah, di demokrasi material ini lebih mengutamakan hasil nyata yang dicapai dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi, demokrasi material ini lebih menekankan pada pemerataan hasil sosial dan ekonominya, seperti keadilan sosial, kesejahteraan, dan pengurangan kesenjangan. Namun, dari kebebasan politik bisa dibatasi karena negara ini lebih dominan dalam mengatur kehidupan rakyatnya.
Kemudian yang terakhir ada demokrasi gabungan. Sini menggabungkan kedua aspek, yaitu prosedur formal yang sah dan hasil substantif yang menciptakan kesejahteraan rakyat. Jadi demokrasi gabungan ini ia menggabungkan unsur terbaik dari demokrasi formal dan material. Nah, sistem ini ia menjalankan proses demokrasi secara sah dan adil, sekaligus memastikan rakyat merasakan hasil nyata dari kehidupan sosial dan ekonomi, yang tujuannya itu adalah mewujudkan demokrasi yang seimbang antara hak politik dan keadilan sosialnya. Kemudian lanjut ke hubungannya. Nah, untuk ketiga jenis demokrasi ini saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Demokrasi formal menyediakan landasan hukum dan prosedur yang sah dalam melaksanakan pemilihan dan pembuatan kebijakan. Nah, tanpa adanya prosedur yang jelas dan sah, demokrasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Namun, demokrasi formal saja juga tidak cukup untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, jadi dari ketiga jenis demokrasi, dari demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan, ini merupakan suatu pendekatan yang saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal. Nah, demokrasi formal ini berperan penting sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, ia ini menyediakan prosedur hukum dan mekanisme yang sah seperti pemilihan umum, sistem perwakilan rakyat, serta aturan dalam pengambilan keputusan. Nah, tanpa prosedur yang jelas dan hukum yang ditegakkan secara adil, pemerintahan akan kehilangan legitimasi dan tidak dapat disebut sebagai demokrasi yang sejati. Namun, demokrasi formal saja tidak cukup. Meskipun rakyat diberi hak politik seperti memilih dan menyuarakan pendapat, hal itu tidak menjamin mereka untuk hidup sejahtera jika hasil kebijakan negara tidak berpijak pada kebutuhan masyarakat. Nah, disinilah demokrasi material itu menjadi penting. Kenapa? Karena menekankan pada penataan hasil dan bidang ekonomi di sosial seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, kurang dari kedua sistem tersebut dapat diatasi melalui penetapan demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang menggabungkan kekuatan prosedural dari demokrasi formal dengan tujuan keadilan sosial dari demokrasi material. Demokrasi gabungan ini berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Nah, sehingga dengan demikian itu, untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berpihak pada rakyat. Nah, sebuah negara itu harus mampu mengintegrasikan ketiga bentuk demokrasi tersebut secara seimbang dan harmonis. Oke, itu penjelasan dari saya. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa demokrasi itu sebagai sistem pemerintahan yang mencangkup berbagai dimensi, yang tidak hanya berfokus pada prosedur politik, tetapi juga pada hasil yang dicapai dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi demokrasi formal ini dan demokrasi material dan demokrasi gabungan ini adalah tiga pendekatan yang berbeda, tetapi saling terkait dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang demokratis dan adil. Negara yang menganut demokrasi yang ideal harus mampu mengintegrasikan ketiga bentuk demokrasi tersebut untuk memastikan bahwa setiap individu itu tidak hanya memiliki hak politik yang sama, akan tetapi juga kesempatan yang sama dalam menikmati kesejahteraan sosial dan ekonominya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.